Hai, aku Caca dan aku adalah temanmu dalam meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Balik lagi sama aku. Hari ini aku bakal bahas something yang kayak lumayan personal ya, karena hari ini aku bakal bahas gimana cara aku bisa move on ya dari someone atau dari seseorang. Karena ya aku juga manusia biasa, aku pernah, yang pastinya aku juga suka gitu ya sama lawan jenis. Setiap orang tuh punya cara yang berbeda-beda untuk bisa move on ya, dan aku bakal ceritain versi aku yang siapa tahu bisa ngebantu kalian juga. Jadi video ini aku persembahkan untuk kalian yang baru aja mungkin putus ya dari hubungan kalian, dari pacar kalian, atau kalian yang emang lagi proses move on dari seseorang. Ya aku nggak peduli itu konteksnya mantan pacar atau kayak mantan crush aja gitu ya. Kalian tuh sebenarnya nggak harus move on loh. Kalian cuma harus menjalani hidup kalian sebagaimana biasanya aja gitu, karena menurut aku yang namanya waktu itu udah pasti ngaruh gitu loh. Kamu tuh nggak akan selamanya gamon gitu sama seseorang ya. Menurut aku waktu tuh sangat berpengaruh dan berperan besar dalam proses move on kamu gitu, karena namanya waktu berjalan, keadaan berubah ya kan, lingkungan berubah, pokoknya ya banyak hal-hal yang berubah lah seiring berjalannya waktu. Itu tuh juga bikin perasaan kamu yang mungkin tadinya kerasa sakit banget, masih sakit ya, masih luka, masih basah gitu ya, lama-lama tuh itu juga akan kering juga gitu. Jadi kamu tuh harus percaya bahwa ya kamu tuh gak akan selamanya ngerasa sedih, ngerasa down, dan harus terima dulu, jangan denial, karena kebanyakan orang itu dia tuh denial sama perasaannya. Kayak dia bilang ke orang kalau dia udah move on, kalau dia udah benar-benar lupa, dia bahkan kayak nyari orang baru untuk dia jadikan pelampiasan gitu, padahal sebenarnya dia belum move on gitu. Karena itu dia nggak mau nerima gitu, karena dia tuh nggak mau nerima fakta kalau misalkan orang itu masih ada di hatinya gitu, orang itu masih ada di pikirannya. Kalau misalkan kayak teman-teman kamu bakalan gak suka, bakalan kesel sama kamu kayak, oh kenapa sih gak move on gitu ya, apa sih yang masih lo harapin dari orang itu, dari mantan lo itu yang bla 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 gitu ya. Ya gak peduli gitu, kamu harus gak peduli sama tanggapan orang lain. Kalau misalkan kamu emang belum move on, ya mungkin kamu gak harus jujur ke orang lain, tapi kamu tuh setidaknya harus jujur sama diri kamu sendiri. Kamu jangan denial kayak, apa sih gue udah gak suka sama dia gitu, apa sih gue udah gak peduli sama dia, gue udah blok segala macem, tapi sebenarnya kamu masih mikirin dia, kamu masih kepo sama kehidupannya, kamu masih diem-diem nge-stalk dia, kamu masih mikirin dia di segala aktivitas yang kamu lakuin, kamu makan kepikiran, kamu mandi kepikiran, kamu beraktivitas ngapain pun kamu tetap kepikiran. Itu namanya kamu cuma ngebohongin diri kamu sendiri. Jadi please kamu harus terima dulu, nggak apa-apa gitu, kamu emang nggak harus kok buru-buru untuk move on gitu. Sebenarnya apa sih definisi move on ini gitu, kita nggak bisa memaksakan diri kita untuk lupa sama seseorang saat itu juga ya kan, walaupun mungkin rasanya berat ya menghadapi life after breakup ini, tapi apapun perasaan yang lagi kalian rasain, kalian tetap harus bisa menjalani aktivitas kalian dengan baik ya. Jangan kalian malah ngedown aja di kamar, nangis, kalian gak makan, gak tidur gitu. Kalau misalkan dia masih ada di pikiran kita, itu bakal sulit banget untuk fokus ya, untuk mindful sama aktivitas yang kita lakuin. Tapi lebih salah lagi kalau misalkan kamu tuh malah diem aja nggak ngapa-ngapain. Kalian jangan sampai sendirian gitu, karena itu bakalan menyiksa diri kalian banget. Kalian pasti kalau udah sendirian, pasti kalian bakal keinget dan ujung-ujungnya kalian nangis. Usahakan kalian tuh selalu ada temen gitu ya, siapapun itulah, someone to talk, untuk cerita gimana kondisi kalian. Pokoknya orang-orang yang emang beneran care sama kalian, kayak bestie-bestie kalian ya. Atau kalau misalnya kalian terbuka sama keluarga kalian ya, kalian juga bisa selalu ada di dekat keluarga kalian gitu. Pokoknya jangan biarin diri kamu tuh sendirian gitu. Nah kalau misalnya kalian masih ngerasa sulit ya untuk bisa ngelupain dia ya, please coba deh kalian balik lagi ke diri kalian sendiri, reconnect to yourself gitu. Ya udah, pikiran kalian tuh kayak fokus ke diri kalian, fokus ke tujuan kalian, ke hal-hal yang mau kalian capai, goals kamu. Jadi
walaupun kalian kadang mungkin kepikiran, itu nggak bakalan seberapa gitu, dan nggak bakal sengaruh itu gitu loh. Jadi ya walaupun kepikiran sekali, 2 kali, sesaat menurut aku it's okay gitu. Itu bukan tandanya kamu belum move on juga, ya namanya kamu udah pernah menjalani, hubungan sama seseorang, karena kita tuh nggak bakal bisa lupain yang namanya memori gitu ya. Memori itu akan tetap ada di dalam otak kita gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita tahu kita mau naruh fokus kita di mana gitu. Apakah kita mau naruh fokus kita di memori masa lalu atau naruh fokus kita di masa sekarang gitu. Kalau misalnya kamu masih ada di fase yang berat, aku cuma mau bilang kalau misalkan akan ada fase dimana kamu tuh benar-benar sadar bahwa dia tuh hanyalah bagian dari masa lalu kamu. Dan ada saat dimana kalian tuh udah bisa berdamai sama diri kalian, dan itu adalah saat dimana kalian tuh bakalan sadar apa saja hikmah yang kalian dapat dari berakhirnya hubungan kalian gitu. Karena segala hal itu kan pasti ada hikmahnya ya. Dan menurut aku dijauhkan dari hubungan yang nggak halal itu pasti hikmahnya banyak guys menurut aku ya. Karena kita juga udah terhindar dari yang namanya istidraj ya. Pokoknya yakin aja kalau misalkan segala hal yang dijauhkan dari kamu, artinya itu nggak baik buat kamu. Dan kalau misalkan dia bukan buat kamu, berarti artinya masih ada yang lebih baik dari dia buat kamu ya. Kalau misalkan kalian dijauhkan dari seseorang, itu bukan berarti kalian itu gak baik gitu ya. Bisa aja memang itu adalah cara Allah untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang gak baik. Aku selalu percaya bahwa apapun yang terjadi di hidup aku atas kehendaknya, itu pasti adalah hal yang terbaik untuk diri aku. Jadi aku tuh udah nggak menyesali apapun lagi. Terus aku juga mau bilang ke kalian, kalau misalkan jangan lama-lama sedihnya, oke? Kalian terus ingat kalau misalkan kalian itu adalah someone dream wife atau buat yang cowok someone dream husband gitu ya. Kalau misalkan kamu setelah ini mau mengintrospeksi diri kamu ingin jadi orang yang lebih baik lagi, bahkan kamu ingin jadi seorang yang terbaik, maka pasti Allah juga udah nyiapin yang terbaik buat kamu. So, kamu adalah istri impiannya seseorang atau kamu adalah suami impiannya seseorang, jadi please jangan sedih gitu loh. Kamu tuh berharga gitu, kamu tuh bakalan dapet seseorang yang benar-benar sayang sama kamu, benar-benar menghargai kamu, benar-benar apa ya, ibaratnya kalau misalkan aku tuh pengen jadi someone's iris gitu. Kalian tuh akan menjadi segala-galanya bagi seseorang gitu. Jadi jangan sia-siakan waktu kalian untuk terus bersedih gitu ya. Kalian pasti akan move on juga kalau misalkan emang sudah takdirnya gitu. Karena kalau misalkan belum ditakdirin untuk move on, mau kamu coba cara kayak apapun itu ya, semua cara kamu lakuin, kamu tuh nggak bakal move on gitu. Jadi emang hanya waktu gitu yang bisa menjawab lah ya. Kayaknya video aku kali ini lebih untuk ke cewek-cewek ya, karena aku sebagai cewek di sini case-nya. Jadi kalau yang cowok aku kurang tahu sih apakah sama atau kayak gimana gitu, aku nggak tahu. Mungkin kalian yang cowok bisa tulis di kolom komentar gimana cara kalian untuk bisa move on, tips yang benar-benar works, yang ngebantu kalian banget buat cepet move on dari cewek gitu ya. Boleh ditambahin, tulis di kolom komentar. So, makasih banyak yang udah nonton. Aku harap video aku bermanfaat untuk kalian. Kalau misalkan kalian suka, boleh klik tombol like, subscribe, and komen-komen juga ya. Kalau misalkan kalian mau request topik juga boleh banget, tinggal komen aja. Aku bakal senang banget buat ketemu kalian di video aku selanjutnya. Kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan datangnya dari diri aku sendiri. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. See you in the next video untuk satu langkah menjadi lebih baik. Bye-bye.